Ketika itu sudah mulai muncul, Bapak Ibu sekalian, terjadi apa? Yang terjadi tubuh itu seperti merestore, memperbaiki dirinya sendiri. Itu yang saya dapatkan. Nih, lihat. Mereka mengatakan, dan ini ada kejadiannya dan banyak kita dapatkan. Oh, kami ini keluarga jantung, ini kena jantung, ini kena jantung, ini kena jantung, betul? Ini kena kencing manis, kencing manis, kencing manis. Ini juga kena. Banyak kan gitu kan? Dan dengan sangat mudah mengatakan, kami ini keturunan diabetes. Kan gitu kan bahasanya kan? Kami ini keturunan jantung. Kami ini bahkan misalnya keturunan kanker. Ini kanker, yang kanker. Kalau kita bicara pengobatan dalam Islam, jamaah sekalian, pasti ada dua komponen, pengobatan fisik. Yang pertama, yang kedua pengobatan hati. Pasti ada dua itu. Pengobatan fisik sama pengobatan hati. Oke, kita bongkar satu-satu nih barang. Ya. Kalau Anda lihat, contoh nih ya, contoh, kita belajar sedikit begini. Kalau Bapak Ibu perhatikan orang yang misalkan, orang yang katakanlah kena penyakit jantung, ya, jantung, pembuluh darah, stroke gitu-gitu tuh. Pertanyaan saya sekarang, apakah orang yang makan atau mungkin orang yang kena stroke atau penyakit jantung dan pembuluh darah tadi tiap hari makannya sayur, buah, kacang-kacangan, air putih yang banyak, makannya gitu nggak? Nggak kan? Tidak apa-apa, jangan merasa itu saya banget nanti. Jadi orang yang misalkan potensinya, misalkan dia berpotensi kena, ini kita bicara itu fisik, jasad lahiriah dulu ya. Orang yang punya potensi untuk kena jantung, penyakit pembuluh darah, stroke segala macam, apakah makanan yang dia makan tiap hari kayak begini nih, misalkan dia makan kurma, dia makan almond, dia makan kismis, dia makan rimpang-rimpang kayak begini, dia makan sayur kayak begitu, makan buah, minum air yang banyak, kira-kira begitu nggak? Enggak. Kenapa dia nggak mau makan itu? Pertanyaan saya sekarang, nih kan ada sayur nih, sayur nih, dibikinin dah sayur. Orang-orang yang kena stroke, jantung, pembuluh darah, makan ini nggak tiap hari? Oh, enggak kan? Makannya apa? Nah, itu ada jawabannya. Itu lagi kan gitu ya. Dari tahun berapa saya datang sini, itu lagi kan dia makannya. Cuman saya mau tanya, ya gini loh, kenapa dia nggak mau makan ini gitu loh? Kenapa itu orang yang jantung, stroke, segala macam tadi nggak mau makan ini? Enggak, bukan karena nggak kenyang, karena nggak enak. Jawaban paling mudah karena nggak enak. Sehingga kalaupun dia makan ini, percayalah dia tidak akan sehat. Kenapa? Udah nggak enak, kayak begini. Ini sayur begini sudahlah. Nanti ginjalku kena nih, nanti asam urat gitu kan. Tapi barang kayak begini jelas-jelas bagus kayak begini, buat dia justru malah sumber kecurigaan buat dia. Gitu. Jadi dibalik orang yang kena penyakit tertentu itu sebenarnya ada latar belakang emosional dia. Kenapa dia nggak mau makan yang secara akal nih dia tahu itu sehat. Begini saya kasih ilustrasinya supaya Bapak paham. Ya, orang yang kena diabetes atau kencing manis, oke, saya tanya lagi kepada orang kena diabetes, apakah makanannya hampir tiap hari makanan-makanan yang berhubungan dengan karbohidrat olahan, gula, tepung gitu, ya kan? Kenapa dia makan itu? Kenapa dia makan itu? Dia tahu nggak itu tuh tidak sehat? Tahu lah. Kenapa dia makan? Kan jawabannya enak kan? Semua di masjid-masjid saya ngisi kajian jawabannya semua sama, karena enak gitu. Tapi di balik itu kenapa dia mengambil pilihan untuk makan yang manis-manis itu? Ini kenapa jadi kajian kayak ya kayak kuliah.
Karena mungkin hidupnya sudah terlalu pahit. Karena mungkin hidupnya sudah terlalu pahit sehingga dia mencari yang pertanyaannya, kenapa hidupnya pahit? Nah, itu dia kan. Kenapa hidupnya? Ayo, kenapa? Saya kasih beberapa pilihan aja deh biar gampang, biar cepet nih kajian. Biar cepet. Baru jam 10. Kenapa hidupnya pahit? Pertama, karena dia kurang cinta. Ya kan? Atau udahlah cintanya kurang, benci, dendam, marahnya banyak pula. Ya, dan keras hatinya. Logikanya begini. Baik, kita pikir ini, jadi kalau kita ngerti kayak begini, kita akan dapat satu kaidah namanya mindful eating. Mindful eating, makan bermakna gitu. Kalau tadi ditanya, kenapa dimakan gini? Udah jelas-jelas nggak sehat. Dia akan jawab karena enak. Itu emotional eating namanya. Emotional eating. Jadi dibalik orang-orang yang makan-makan tertentu terus menerus dia makan dan dia tahu itu nggak sehat, ada jiwa dia yang sedang bermasalah di situ. Percayalah. Ya. Nah, logikanya begini. Nih, kita pakai akal lagi sedikit. Nanti kita pelan-pelan kita urai ini apa yang terjadi pada orang zaman sekarang gitu, termasuk kita gitu ya. Jadi kalau ini nih misalkan Bapak Ibu mau pembuluh darahnya lentur, mau darahnya lancar, BAB-nya lancar, pencernaannya lancar, badan fit tiap hari, ya kayak begitu. Secara fisik zohir ya. Pertanyaan saya sekarang, katakanlah di tangan kanan saya ini, sini nih, ini tangan kanan saya ini ada sayuran kayak begini, kayak masukin almond, kismis, kayak kasih jeruk nipis, nanti kita bikin ya supaya terbantahkan yang bilang nggak enak. Kan bilang nggak enak tuh. Jadi akalnya akhirnya mengalahkan nafsunya. Makan tuh. Nih, pertanyaan saya sekarang, kalau dia mau pembuluh darahnya lancar, aliran darahnya lancar, pembuluh darahnya elastis, kemudian BAB-nya lancar segala macam, katakan di tangan kanan saya ada ini, dan tangan kiri saya ada makanan olahan, ada gorengan, ada gini segala macam. Katakan nggak sehat. Kira-kira yang harus dia makan yang kanan apa yang kiri? Kan pertanyaan anak SD kan? Yang kanan lah. Tapi kenyataannya apa? Nah, itu kan? Berarti sebenarnya yang dia makan itu apa? Yang pengen dia makan untuk kali gini. Berarti kalau Anda atau kita makannya begini, dia sedang mempertahankan apa? Dia sedang mempertahankan tubuhnya yang sehat. Kan gitu. Kalau dia makan yang kiri, katakan dengan berbagai macam bahan atau mungkin makanan yang tidak sehat tadi, dia sedang mempertahankan apa? Lebih tepatnya apa? Dia sedang mempertahankan kerasnya hati dia. Buktinya apa? Kalau dia makan ini terus menerus, pertanyaan saya sekarang, apakah pembuluh darahnya akan keras? Darahnya kental? BAB-nya lancar? Enggak. Artinya apa? Yang dia makan sesungguhnya caranya dia untuk mempertahankan kerasnya hati dia. Itu maksudnya. Boleh paham sampai sini? Jadi dibalik orang-orang yang makan-makan itu sebenarnya yang sudah dikasih tahu. Kalau Bapak Ibu baca kajian saya itu atau mungkin lihat kajian saya, problem kita tuh itu aja sebenarnya, tapi nggak kelar-kelar. Kenapa? Karena kita belum menyelesaikan sama diri kita sendiri. Itu problemnya, ya. Sehingga kalau kita lihat bahwa ya tadi saya membahas tentang ada pengobatan fisik, ada pengobatan hati, katakanlah kayak begitu. Ya, ada pengobatan fisik, ada pengobatan hati. Oke. Dari dua pengobatan ini, ya, mana yang lebih penting sebenarnya yang harus kita dahulukan? Hati. Semua jawab hati, tapi yang kita kerjakan apa? Fisik. Ya kan? Semua menjawab hati, tapi yang kita kerjakan adalah fisik kebanyakan. Contoh, saya kemarin ngisi di mana? Di masjid daerah Rawamangun, di masjid di sana. Saya bilang, belakang saya itu banyak, maaf ya, ibu-ibu yang sudah pakai kursi.
Ya, mungkin dengkulnya sudah sakit, sudah apa, nggak kuat jalan lama atau nggak kuat duduk lama. Saya bilang, dalam perspektif saya memahami tubuh manusia itu bahwa memang apa yang dirasakan oleh anggota tubuh kita, tentara-tentara ini, kaki, tangan, segala macam, dan organ dalam tubuh kita itu, mereka itu merasakan apa yang dirasakan oleh siapa? Oleh sang raja. Kalau bicara tentang bab perdengkulan kayak begini, apa fungsi dengkul? Menahan beban di atas kan? Apakah berat badan, katakanlah maaf, orang-orang kayak begitu tuh sampai 100 kilo, 200, enggak, ada yang kurus juga. Ada yang kurus, kadang-kadang 60-70 kilo tapi nggak bisa jalan, ini sakit gitu kan. Jadi sebenarnya yang sedang ditampung atau ditanggung oleh dengkul itu beban fisik atau beban hati? Numpuknya di mana? Di sini. Numpuknya di sini. Semua dipikirin. Tapi dalam hal ini, iyalah dipikirin. Kalau nggak dipikirin gimana? Iya betul. Tapi kalau sudah bab tentang mikir itu sampai mengganggu jasad, berarti itu sudah berlebihan. Mikir tetap kudu mikir gitu loh. Ya, kalau sudah dia mengganggu jasad, pasti dia sudah berlebihan. Sehingga caranya gimana? Harus diekstrak, dikeluarin, dibuang, dirilis itu beban-beban itu. Dengan cara apa? Naikin dosis, misalkan kebahagiaannya, keceriaannya, ketenangannya, segala macam, dan alihkan pada sesuatu yang sifatnya membuat akhirnya tubuh itu bisa melupakan itu. Gitu. Dan apalagi berkaitan mungkin dengan orang-orang yang dominan menggunakan rasa. Ya, gitu. Jadi bicara tentang pengobatan hati dan pengobatan fisik tadi, maka justru sebenarnya jamaah sekalian yang harus kita mulai diagnosa ya dalam diri kita itu adalah, ini sebenarnya masalahnya di saya itu apa yang diwariskan oleh leluhur saya. Baik, gini bahasanya. Ini ada satu keluarga sekarang sini nih. Ada keluarga di atasnya, 1, 2 sekarang 1, 2, sudah ada generasi sampai ke berarti anak cucu tuh. Nih lihat, mereka mengatakan, dan ini ada kejadiannya dan banyak kita dapatkan. Oh, kami ini keluarga jantung, ini kena jantung, ini kena jantung, ini kena jantung, betul? Ini kena kencing manis. Ini juga kena. Banyak kan gitu kan? Dan dengan sangat mudah mengatakan kami ini keturunan diabetes. Kan gitu kan bahasanya kan? Kami ini keturunan jantung, kami ini bahkan misalnya keturunan kanker. Ini kanker, yang kanker. Baik, saya mewarisi hidung orang tua saya, leluhur saya. Anda mewarisi telinga, semua. Fisik kita ini diwariskan oleh leluhur, kita wariskan dari leluhur kita. Itu kita sepakat kayak begitu. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga mewarisi genetik emosional dari mereka? Iya apa enggak? Genetik emosional itu kayak apa? Misal nih ya, genetik emosional, genetik curiga. Contoh nih, waktu sang ibu sedang mengandung anak, tiap hari kerjaan dia curiga ya terus sama suami. Maka anak yang ada dalam kandungan itu akan merekam, nge-burning gen berupa gen curiga. Sampai sini paham? Ya, misalkan nih suami keluar rumah gitu kan, dia bekerja segala macam, ini jangan gitu kan, jangan kawin lagi, nikah lagi, nah gitu misalkan. Emang kalau kawin lagi nikah lagi kenapa? Misalkan gitu kan, udah terus itu kan, jangan gitu kan, curiga, semua dicurigain. Ya, makanya kata guru saya begini, jadi karakter penyakit itu biasanya akan sangat berkaitan juga dengan pekerjaan orang itu. Contoh, orang-orang yang bekerja di bagian keuangan, kan bahasa itu 1 rupiah saja keluar gak jelas, dia curiga tuh 1 rupiah, ini kemana duit gitu kan.
masuk kayak gitu loh. Karakter kayak begitu. Nah, karakter begitu itu akan pasti akan diwariskan. Ya, satu, curiga misalkan. Yang kedua apa misalkan? Yang banyak sekali ya. Contoh mungkin karakter atau genetik emosional berkaitan mungkin dalam hal ini dia hidup atau mungkin berada pada bukan wilayah, dia merekam genetik emosional berupa kebencian. Itu juga bisa akan direkam oleh si anak itu. Makanya gini, kalau saya ketemu dengan perempuan gitu kan, atau ya wanita lah, pernah satu hari itu ada mbak-mbak itu belum nikah gitu kan, sama ibu bapaknya datang, dia tanya tentang kalau nggak salah itu kista apa tumor payudara, masih 20 tahun ya seperti itu. Terus saya tanya sama bapaknya sama ibunya, ibunya saya bilang, bapak kerja apa? Saya bilang, bapak kerja apa? Apa kerjanya sering pergi-pergi? Saya bilang gitu kan. Ya, anak ini jarang diasuh atau mungkin dapatkan kasih sayang gitu. Iya, dia bilang. Ya, makanya bab tentang cinta kasih sayang itu dalam masalah penyakit itu efeknya dahsyatnya luar biasa. Sebab kalau dia tidak tumbuh dalam jiwa seseorang berupa cinta kasih sayang itu Bapak Ibu sekalian, maka yang terjadi apa? Dia akan dipenuhi dengan yang lain. Dia akan dipenuhi dengan yang lain. Misalkan apa? Kebencian, kemarahan, bahkan dendam. Ya, termasuk di situ satu paket di situ biasanya kesombongan. Ya, sombong. Sombong itu apa? Maka lihat bagaimana syariat menjelaskan tentang sombong, katakanlah. Sombong itu ya menolak kebenaran atau meremehkan orang lain, itu sombong. Apakah sombong itu bisa berwujud jadi penyakit? Saya katakan demi Allah iya. Ya. Apakah curiga akan bisa berwujud jadi satu penyakit fisik? Jawaban saya iya. Saya katakan iya, demi Allah iya. Berarti sombong, benci, dendam, marah, nggak pede, bahkan terus menerus nggak pede. Kalau orang terus menerus nggak pede, yang terjadi apa? Ketemu orang lain dia akan merasa apa? Teraniaya, tertindas, jiwanya tertindas. Ya. Jadi makanya sering saya sampaikan, ya. Karena nanti kapan-kapan iseng, coba lihat di rumah sakit, masuk di rumah sakit. Kebanyakan di rumah sakit, terutama di bangsal cuci darah, itu laki atau perempuan? Udah lama nggak ke rumah sakit tuh, sehat-sehat semua nih, Masya Allah. Banyakan laki atau perempuan? Kalau saya pernah satu kali terakhir lah mungkin, saya lihat banyakan laki-laki di rumah sakit tuh, di bangsal cuci darah. Jadi kok bisa laki-laki itu kena ginjal gitu kan? Atau mungkin kan ginjal tuh awalnya kan, karena emang organ kita itu gini. Ini ilustrasinya tentang fisik hati. Mungkin sekarang masih bingung, nggak apa-apa, pura-pura paham aja dulu, nanti lama-lama bingung, lama-lama paham. Kalau saya makan almond tiap hari, jantung saya akan sehat. Itu konsepnya jelas. Contoh lagi, kalau saya makan ini kunyit tiap hari, saya minum kunyit tiap hari, yang akan sehat apa? Banyak. Aliran darah saya akan lancar, kemudian saya punya reproduksi, laki perempuan juga akan baik dengan saya minum ini kunyit. Kalau saya minum ini tiap hari, misalkan gitu kan, tanpa berlebihan, maka yang sehat apa? Lambung saya akan sehat, kan gitu. Artinya mereka ini, Bapak Ibu sekalian, kunyit, jahe, almond atau kurma kayak begini, ya, punya kerja masing-masing dalam tubuh kita. Maksudnya gitu, paham ya? Ketika misalkan Anda pengen bagaimana cara saya, kecerdasan saya atau kemampuan kognitif saya itu meningkat, banyak. Contoh misalkan pakai ini, Chiasid, jantungnya, otaknya, pencernaannya akan bagus pakai ini. Artinya, jadi mereka ini diciptakan Allah punya fungsi
masing-masing. Bahkan ulama menyebutkan Bapak sekalian, salah satu makanannya para ulama zaman dulu agar mereka mudah menghafal ini kismis. Nanti baca di beberapa banyak kitab ulama bahwa ternyata salah satu makanan yang bisa meningkatkan kecerdasan dan kemampuan menghafal itu kismis. Gitu. Ya. Nah, nanas misalkan juga di sini ada nanas. Kalau mau misalkan Anda berlimpah enzim, ya serat, makanlah nanas. Oke, lihat. Di situ saya sebutkan tadi ada lambung, ada jantung, ada pembuluh darah, kan gitu kan? Ada otak. Pertanyaan saya sekarang, apakah mereka itu punya juga hal yang berhubungan dengan penyakit hatinya yang bersumber dari hati yang bermasalah? Jawabannya iya. Jantung ada masalah hatinya, masalah hati maksudnya masalah hati secara umum ya, masalah emosinya ada. Otak ada masalah hatinya atau emosinya ada. Lambung ada masalah hatinya ada, atau masalah emosinya ada. Semua itu ada. Ya. Jadi dibalik misalkan ada orang tiap hari ya, misalkan dia membangun otot bisepnya katakanlah, otot lengan ini katakanlah. Dia tiap hari lah olahraga, gym segala macam itu. Nah, pertanyaannya, selain dia membangun otot bahunya itu, otot tangan atas ini, dia sedang membangun otot apa yang lain? Otot disiplin kalau bahasa kita, otot kesabaran. Nah, itu semua, jadi maksud saya gini, kita semua punya penyakit hati masing-masing yang bisa jadi karena kehidupan kita berada pada lingkungan tertentu ya, atau diwariskan oleh bapak ibu kita, leluhur kita. Kemudian itu bisa hilang dengan syariat atau bisa hilang dengan ilmu yang kita pelajari. Gitu maksudnya. Sehingga apa? Kalau ditanya dari semua pengobatan yang saya dapatkan ini ya, atau mungkin saya pelajari berbagai macam konsep pengobatan ini, kalau bicara tentang bagaimana mengobati tubuh kita paling mudah, dimulai dari apa? Maka jawaban saya, mulailah dari satu konsep atau dari satu kaidah yang jelas dalam Al-Quran disebutkan, yaitu tentang keikhlasan. Ikhlas, ridho, gitu. Ketika itu sudah mulai muncul Bapak Ibu sekalian, yang terjadi apa? Yang terjadi tubuh itu seperti merestore, memperbaiki dirinya sendiri. Itu yang saya dapatkan. Banyak, gini loh, contoh ya. Dan kadang-kadang kita itu terlalu berlebihan dalam mengira sesuatu. Suatu hari ada seorang ibu-ibu datang kepada saya bawa setumpuk lab, ya, setumpuk lab yang isinya ternyata hasil scanning, ya, scanning apa segala macam, dan ya diagnosanya batu empedu gitu kan, batu empedu kecil juga nggak banyak. Paniknya luar biasa, cemas luar biasa. Saya bilang sama ibu itu, karena saya bilang ini orang kok cemasnya minta ampun, batunya pun nggak gede-gede amat, nggak gede kelereng juga nggak ada, kecil, cuman mau tanya, ini kalau saya operasi gimana, nggak operasi gimana, itu doang. Buat saya sih kayaknya nggak ribet-ribet amat sebenarnya gitu loh. Ibu ada kolik nggak? Nggak ada kolik, ya sudahlah gitu kan. Tapi masih cemas. Akhirnya sampai pada satu kalimat saya bilang, ini kayaknya perlu tabokin ini ibu ini. Tabokin maksud saya, bahasa saya tabokin gitu kan. Jiwanya tabokin, bangun, mabuk ini orang. Mabuk dalam kecemasan gitu kan. Saya bilang gini sama dia, Bu, gini Bu, tenang aja, saya bilang, dengan atau tanpa penyakit ini ibu pasti mati kok, saya bilang. Iya kan? Jadi kayak gitu tuh, orang lagi mabuk diingetin, sadar dia kan. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau ibu operasi apakah menjamin kesembuhan? Enggak lah. Apakah ibu nggak operasi juga menjamin kesembuhan? Enggak. Nah, itu di situ dikembalikan kepada kaidah tentang keikhlasan, atau mungkin tentang akidahnya tentang bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Sudah. Jalannya kayak apa terserah. Sehingga jangan, mungkin bisa jadi nggak operasi pun dia meninggal, kan ya ditakutkan kan meninggal sebenarnya kan, mati gitu loh. Lah, nggak dengan atau tanpa itu pun dia pasti akan mati. Jadi saya seperti ngingetin gitu loh. Ngingetin dirinya sehingga akhirnya dia senyum juga, ya benar juga kata dia gitu. Ya kadang-kadang kita tuh perlu kayak begitu diingetin. Ya. Ini sehat, ini nggak sehat. Dan makanya kalau bicara tentang tadi otot sabar, otot ikhlas, otot tawadu, otot baik sangka, itu semua harus
latih. Susah nggak ngelatihnya? Jauh lebih susah daripada ngelatih otot bicep atau Anda leg day apa-apa, chest day apa gitu. Jauh lebih susah itu, beneran. Ya, tapi kalau nggak dimulai, sampai kalau orang Melayu bilang sampai bila-bila masa pun tak jadi itu barang. Gitu loh. Contoh mungkin, contoh nih ya, apa namanya, misalkan ya, ada seorang anak gitu kan, tiap hari di rumah, misalkan dia lihat bapak sama ibunya katakanlah berantem marah-marah misalkan lah ya, auzubillah. Apa yang akan dia dapatkan? Dia akan nge-record itu. Sepanjang dia tidak memahami tentang kaidah syariat itu, bahwa Nabi boleh nggak? Nabi membolehkankah kita marah? Boleh. Tapi ada waktunya kita marah. Contoh ketika syariat dihina, dilanggar, dizolimi, kita marah. Itu benar marahnya. Tapi kalau cuma masalah hal-hal kecil nggak boleh marah. Makanya ada hadis la taghdab walakal jannah. Hadisnya dihafal tapi nggak dipraktekin. Nah, contoh sains juga menjelaskan orang yang marah gitu kan, marah nggak jelas 2 menit saja dia marah, 5 jam 6 jam ke depan imunnya turun semua. Coba. Sama juga dengan orang yang curiga, sama. Jadi semua hal yang berhubungan dengan hati tadi itu, kalau dipelihara terus menerus dan tidak dikendalikan, yang akan tersiksa siapa? Jasad. Itu kaidahnya. Ya, akan tersiksa jasad. Makanya paling susah menjaga tuh, yang paling susah dijaga tuh emang hati. Sepakat kita. Dari sini kita akan paham kenapa Nabi SAW merutinkan, melazimkan, mendawamkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik itu. Ya, karena gampang banget, sedikit banget ya, bahkan buat kita kadang-kadang tergelincir dengan urusan sombong, gitu doang aku juga bisa. Ya, misal, atau mungkin kita bicara lihat orang, aku bisa lebih baik kok, gitu. Tapi ada terselip kesombongan di situ. Makanya sampai Allah ingatkan, atau Rasulullah ingatkan bahwa sebesar biji zarah ada kesombongan dalam hati seorang, gak cium bau surga. Coba. Itu sebabnya penyakit yang berhubungan dengan penyakit hati ini jauh lebih dahsyat efeknya daripada penyakit fisik. Ya, kita lihat tadi tuh. Jadi kalau kita bahas tentang bagaimana tadi orang yang kena jantung, stroke segala macam itu, coba aja lihat, apakah orangnya di rumah banyak senyum, orangnya asik bergaul segala macam. Biasanya enggak. Pasti ada karakter dengan hatinya itu yang membuat akhirnya jasad itu tersiksa dan teraniaya sampai akhirnya menjadi satu penyakit. Ya, nanti coba ingat-ingat. Bapaknya kita dulu sakitnya apa, ibunya kita sakitnya apa, kakeknya kita sakitnya apa, segala macam. Bagaimana cara mangkas dan motong itu pakai syariat. Contoh nih, apakah bahil pelit itu bisa diwariskan? Bisa. Penyakit nggak itu? Penyakit. Pertanyaan berikutnya, apakah bodoh itu penyakit? Confirm bodoh itu penyakit. Ada hadisnya. Nabi ngomong bahwa kebodohan itu penyakit. Coba. Lama-lama bahilnya masuk, ya, bahilnya masuk, pelitnya masuk, curiganya masuk, ya, buruk sangkanya masuk, marahnya masuk, bencinya masuk. Yang terjadi apa? Bekarat hati itu, hatinya bekarat. Ya, hatinya berkarat. Kalau hati sudah berkarat, mampukah dia bergetar? Ada ayat dengan allazina tatmailu qulubuhum bi zikrillah. Jadi dibaca ini enggak getar, ini enggak getar segala macam. Makanya ada beberapa tahap dalam syariat ini yang membuat akhirnya hati itu pelan-pelan mau dikikis di kerak-keraknya itu, kerak-kerak karat itu dikikis gitu loh. Contoh, bagaimana cara mengikis kerak-kerak itu atau menjaga atau mensucikan itu? Tadi saya jelaskan di awal tadi. Puasa misalkan. Yang pertama misalkan ngurangi makan. Jadi semua yang nafsu seseorang itu inginkan, stop semua. Ngurangi makan, ngurangi bicara, banyakin zikir, bacain Quran. Itu lama-lama kerak-kerak tadi ya kan hilang. Begitu caranya. Apa yang terjadi lama-lama masuk tuh Quran sudah masuk di situ.
hati itu akan bersinar, masuk ilmu. Makanya lagi hitam, lagi berkarat kayak begitu, susah ilmunya masuk. Susah. Ya kayak orang, Anda lagi misalkan ada orang lagi di atas panggung hiburan gitu kan, joget-joget, mabuk-mabuk gitu kan, terus Anda mengatakan pada dia, bertakwalah kepada Allah gitu. Nah, gitulah. Ngefek gak? Nggak ngefek. Makanya kita tinggal ngetes. Kalau kita mau ngetes hati kita nih dalam kondisi sehat, selamat dan baik, tinggal kita tes. Kalau ada orang ngasih nasihat kepada kita, kita meradang, meriang, marah, atau kita bahagia dan bahkan menangis karena itu, kita tesnya kayak gitu aja. Bu, maaf bu, misalkan ya, ada orang nasihatin, Mbak, maaf ya, kalau pakai baju jangan gitulah gitu loh. Nasihat yang bagus misalkan, saya nggak ngomong bajunya apa, misal ya, atau mungkin dia nasihatin, Bu, kalau sebaiknya mungkin janganlah kalau sama anak-anak begitu, ini kan anakku, wah bisa gitu kan, misal. Jadi kalau ada nasihat itu yang membuat dia meradang hatinya, berarti sakit itu. Satu. Kalau nggak nasihatin, bisa nggak tahu hatinya sakit? Bisa. Dari mana? Kalau ngelihat orang, yang dilihat orang itu hanya kurang-kurangnya saja, celahnya saja, itu sakit. Sakit. Bisa dipastikan sakit tuh. Nanti coba latihan ya. Latihan pertama nih, misalkan hari ini, siang ini tiba-tiba Bapak Ibu pengen makan rujak. Pengen banget makan rujak. Terus tiba-tiba di depan Anda ada yang jual rujak. Jangan beli. Jangan beli. Jangan beli. Kan gue lagi pengen banget, jangan beli. Nanti belinya ketika keinginan itu sudah menurun. Itu cara melatihnya. Aku pengen banget misalkan makan gado-gado gitu kan. Dan tiba-tiba lagi pas pulang kayak begini ketemu yang jual gado-gado, jangan beli. Belinya nanti ketika keinginan berkurang. Baru tenang dia. Di situ nanti Anda akan belajar untuk mengendalikan jiwa, belajar mengendalikan nafsu itu. Itu caranya. Jadi marah. Jadi Anda mulai akan paham kenapa Nabi berlindung dari hal-hal seperti itu. Jika dia sudah over, Nabi nggak boleh kita marah yang tidak pada tempatnya. Sedih boleh nggak? Nggak boleh juga kalau tidak pada tempatnya. Sekelasnya Maryam alaihissalam saja sedih, takut, bahkan ketika beliau akan melahirkan, saat dia bilang, aduhai mati aja aku, kan gitu kalimatnya. Nggak boleh. Wanita hamil, wanita mau melahirkan, jangan sedih. Maka tugas suaminya apa? Membahagiakan dia. Makanya saya nggak sepakat dengan kalimat ras terkuat di bumi. Benar? Ya kan? Mak-mak ras terkuat, no. Anda itu ras terlemah. Karena Anda ras terlemah, Allah hadirkan laki-laki. Cuma laki-lakinya tidak berperan sebagai laki-laki. Nah, gitulah. Gak boleh. Mulai paham kenapa Nabi berlindung dari takut, sedih, malas, bahil, pengecut, kan gitu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu semua penyakit sebenarnya. Berarti kalau saya punya genetik, misalkan kalau kita punya genetik bahil itu kayak apa? Tahu bahil kayak apa? Kalau buat saya ya susah banget mengeluarkan sesuatu. Wanita, nih mohon maaf kalau tersinggung silakan. Wanita tuh karakter aslinya bakhil, pelit. Karakter aslinya, terutama sesuatu yang berhubungan dengan barang. Woi, pelit Anda. Dari situ Anda mulai paham kenapa Nabi menyuruh, wahai wanita, perbanyaklah sedekah sama istighfar. Istighfarnya supaya menjadi orang yang lebih bersyukur, kan gitu. Kan hadis di depannya kan mungkin tinggal baca sendirilah itu. Saya nggak mau cerita. Gitu. Berarti bahil itu penyakit, takut itu penyakit, malas itu penyakit, apalagi yang berhubungan dengan benda-benda non fisik atau mungkin hal-hal non fisik itu kalau dia numpuk dalam hati terus bahil itu penyakit. Berarti dendam itu penyakit, nah itu penyakit. Contoh ya, ada seseorang dia bilang gini, sampai kiamat gak bakal aku maafin orang itu. Ada orang itu. Nah sekarang begini, saya kasih tahu, saya kasih ajar ini satu kaidah yang kalau Anda praktekkan, Anda akan
hidup bahagia, tenang, bebas. Gitu ya. Anggaplah ini ada A si B. A menzolimi B, dia menzoliminya dengan ikhlas. A menzolimi B dengan ikhlas. Ikhlas maksudnya ya anulah, pokoknya dia menzoliminya itu seadanya gitu loh, pokoknya tanpa rasa apapun gitu loh, pokoknya zolimi aja. Oke, A B. Nah, B dizolimi A. Sekarang saya tanya kepada Anda, kepada Bapak sekalian, banyak yang kena penyakit A atau B? Apakah dari B ini akan keluar sampai kapanpun aku nggak bakal maafin itu orang, ya kan? B yang keluar kalimat itu. Kalimat itu berefek nggak kepada A? Berefek kepada siapa? Diri sendiri. Oh ya. Makanya kalau saya boleh katakan, memaafkan itu obat paling the best. Memaafkan. Siapa yang perlu dimaafkan? Pertama kita perlu maafin diri kita, berantakan ya, berantakan banget. Atau mungkin dengan cara apa ya, tersenyum kadang-kadang. Jadi kata guru saya gini, dia bilang ya mulailah latihan untuk mentertawakan atau senyum terhadap diri sendiri. Gini loh, sekarang Anda sudah belajar nih ngaji segala macam, coba terbang beberapa tahun lalu ketika masih jahil. Anda akan senyum kan? Aku bodoh banget dulu ya. Gitu. Gini gitu segala macam kan? Tapi lama-lama ketika Anda senyum kayak begitu, apa yang terjadi? Lama-lama Anda akan menangis. Kenapa aku nggak dari dulu pinter ya? Kenapa anak itu pernah dipukul, pernah aku pukul karena kekurangan tahuanku tentang ilmu parenting. Parenting pun sekarang yang terjadi, orang belajar parenting, ikut kelas parenting, training parenting, yang dibahas anak apa orang tua? Anak, padahal kelasnya namanya parenting, parent. Yang masalah anak apa orang tua? Belajar. Padahal anak itu kan berantakan gara-gara orang tua. Masukin pondok, anak berantakan segala macam, bisa lain pondoknya. Padahal anak lebih lama di mana? Di rumah. Begitu. Kenapa anakku nggak makan, nggak itu ya, hidup sehat ya? Bapak ibunya nggak ngajarin, kan gitu. Tadi ya, kembali ke tadi. Makanya tadi saya katakan nih, berarti memaafkan itu obat. Wallah, demi Allah, memaafkan itu obat beneran. Saya banyak sekali mendapatkan orang-orang yang subhanallah, Allahu Akbar, sembuhnya cepat banget gara-gara apa? Memaafkan. Sebab apa? Kalau sudah nggak memaafkan, apa yang terjadi? Pasti akan ada dendam, benci, marah segala macam, numpuk semua di situ. Termasuk ini tadi yang A sama si B tadi itu. Yang dizolimi siapa, yang menzolimi siapa, yang sakit siapa, yang sehat siapa. Berarti Allah nggak adil dong, ngasih B ini sakit. Mikirnya gitu kan? Nggak, bukan nggak adil. Justru malah Allah ingin ngetes dia. Orang ini yang si A ini jelas pasti akan dapat atau sudah mulai jalan argo dosanya. Jelas. Allah nggak mau dia ikut-ikutan jadi setan, jadi orang jahat kayak begini. Makanya Pak, ketika sudah tahu ilmunya, ya udah ikhlasin aja, ridoin aja. Mau gimana lagi coba? Gitu. Saya setelah tahu kayak begini tuh makanya seneng gitu kalau ada yang orang ngomongin saya gitu. Bahkan dulu ya, dulu kan naik level hati gitu kan, boleh lah cerita-cerita sedikit. Jadi saya bilang tuh orang-orang yang gibahin saya itu, saya bilang gitu kan, untuk saya mau di hadapan Allah nanti saya mau minta pahala hajinya, dia ngantri 20 tahun itu. Marah kan, jadi nggak boleh kan. Tapi saya latih hati saya sehingga saya tahu siapa orangnya, si fulan ini, saya tahu orang. Apa yang saya kerjakan? Naik kelas kita. Saya bersedekah, bahkan berwakaf atas nama mereka. Naik kelas. Kalau Anda kerjakan itu, jasad Anda akan sehat banget, beneran. Akan sehat. Gitu. Bahkan doain dia. Berarti cara, jadi gini, adakah anak bisa dendam sama orang tuanya? Ada. Contoh ya. Waktu dalam kandungan, misalkan anak itu dikandung sama ibunya, terus bapaknya pergi, ibunya nggak dikasih nafkah misalkan,
Ibunya juga akhirnya dengan keterbatasan ilmu agama gak bisa memberikan pemahaman kepada anak tentang itu. Akhirnya apa? Ibunya dendam sama si bapak, anaknya pun merasakan dendam itu karena anak dalam kandungan merasakan apa yang dirasakan oleh sang ibu. Maka dua orang ini Bapak sekalian akan merasakan kebencian, kemarahan baik sang ibu ataupun sang anak. Kalau kita bicara tentang hutang pengasuhan, luka pengasuhan, itu panjang cerita tentang kesehatannya, ya, cerita tentang kesehatan secara fisik, ya, panjang ceritanya. Makanya saya bilang, kalau yang punya hutang pengasuhan, luka pengasuhan, saya bilang udah maafin aja, demi Allah, masalahnya panjang. Apa masalahnya? Mulai dari susah punya pasangan, ini dampaknya ya, yang saya pelajarin. Mulai dari susah punya pasangan, itu satu. Terus kalau sudah punya pasangan, gonta-ganti, gak cocok. Habis itu susah punya keturunan, ya, ada 3 tuh. Itu sebelum. Nanti apalagi di sini berikutnya nanti apa? Mulai dari kista, tumor segala macam itu akan punya atau berdampak dari masalah hutang atau luka pengasuhan tadi. Pertanyaannya sekarang, hutang atau luka pengasuhan itu babnya adalah tentang defisiensi atau defisit cinta atau kelebihan cinta? Ya udah tahu jawabannya kan? Defisit cinta, kasih sayang, kurang pengasuhan. Coba nanti lihat, kalau Anda punya anak, bukan anak, kalau kita punya anak, ke pucuk kita lah, kalau orang punya anak, saya agak ngeri-ngeri sedap ngemisalin diri kita gitu. Punya gini, ada orang misalkan, ya, suka banget tiap hari makan tepung gula gitu, manis tuh. Coba aja lihat, trace dia punya riwayat perjalanan hatinya. Lihat, pasti ada sesuatu di situ. Atau mungkin misalkan juga nih bapak-bapak, misalkan bapak-bapak yang sering banget meninggalkan anak, ya, tanpa anak itu mendapatkan hak asuhnya, juga kan masalah itu. Kalau bapak tadi tidak tahu cara meng-overcome itu. Jadi ketika misal ketika seorang anak kena masalah lambung gitu ya, dari apa yang saya pelajari, lambung itu biasanya kaitannya sama bapak. Lambung, nanti ginjal lain lagi, jantung beda lagi, segala macam, karena setiap organ itu punya emosinya yang terkait sama orang lain ataupun dirinya sendiri. Ya, jadi hati-hati dengan perasaan itu. Kalau muncul kayak begitu, contoh begini, saya melihat diri saya, katakan, saya tahu bahwa orang tua saya punya begini-begini kelebihan, katakanlah, tapi saya juga kadang-kadang ada waktu setannya muncul, kenapa gitu sih, gitu loh. Seakan-akan blaming mereka, tidak boleh. Mereka lakukan itu katakanlah tanpa, karena apa? Karena memang kekurang ilmuwan mereka. Tugas kita ngapain? Maafin. Makanya kalau sudah punya leluhur segala macam yang mewarisi berbagai macam permasalahan jiwa, emosi, sehingga muncullah penyakit-penyakit dari stroke, kencing manis, darah tinggi. Kayak kemarin saya ngisi satu kajian, ada ibu-ibu cerita, dokter saya mau tanya, saya mau minta saran pada dokter. Katakan, dia tanya gitu, saya itu kena stroke, kena diabetes, kena jantung. Coba, saya dapat orang ngomong kayak begitu, pening malah saya. Bukan ngasih tahu herbalnya apa, saya membayangkan jiwanya itu kayak apa gitu loh. Setiap penyakit itu ada jiwa atau latar belakang emosi. Baru saya spill sedikit, saya bilang apa ya sama ibu itu, saya bilang, ibu banyak sesuatu yang ibu tanggung dalam jiwa ibu, kak, saya bilang. Baru saya ngomong kayak begitu, metes air matanya. Belum saya gali lebih dalam. Penyakit kayak begini, apalagi kalau anak-anak, mohon maaf ya, kalau ada anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun, belasan tahun, tiba-tiba jantung bocor, ini Allah tidak men-setup kayak begitu. Oke, kita boleh mengatakan karena penyebabnya segala macam, no. Ada sesuatu yang berkaitan sama orang tua di situ yang akhirnya tumpah pada anak. Ya, hati-hati. Masa anak umur kecil tiba-tiba jantung bocor gitu kan? Atau saya kemarin kapan hari itu, contoh ya, gambarannya supaya nanti kita tahu nih, kita mendiagnosa diri kita tuh kayak apa.
Apa yang sudah terjadi kayak apa, kedepannya kayak apa, kita tahu apa yang harus dikerjakan, itu aja. Suatu hari saya ngisi di Bogor, belakang masuk saya situ tiba-tiba ada ibu, belum saya duduk sudah mau nyamperin. Alhamdulillah nggak minta foto, nanya lebih berkualitas. Dok, saya mau tanya, anak saya thalassemia, umurnya 13 tahun, perempuan, gitu kan. Saya bilang, apa nih cerita ibunya, gitu kan, mikirnya begitu. Akhirnya nggak sempat nanya, nggak sempat ngobrol panjang, tapi habis itu baru sempat ngobrol setelah kajian. Tahu nggak kisahnya apa? Suaminya meninggal, kalau nggak salah gitu kan. Kemudian dia harus kerja, dan kerja itu menyita waktu dia, sehingga anak itu sejak umur 3 tahun apa 5 tahun dititipkan di panti asuhan. Nah, ini masalahnya. Sebenarnya kalau secara fisik anak itu nggak kelihatan sakit, kata dia gitu kan. Bahkan beberapa jenis lab itu tuh relatif normal sebenarnya. Ya emang iyalah, yang dibutuhkan sebenarnya saat ini dengan sakit yang Allah berikan buat dia, yang dibutuhkan apa? Kasih sayang. Makanya obat paling top, paling poten, paling paten untuk berbagai macam penyakit ya adalah apa? Kasih sayang. Ya. Apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ya, makanya salah satu yang kita minta sama Allah ya, supaya kalau seandainya nih ada nih genetik emosional ya. Jadi kalau misalkan orang tua kita atau kakek nenek kita meninggal karena penyakit tertentu, Anda sudah mulai harus berpikir, ini motong. Makanya pernah saya bikin satu kajian, cara memutus genetik penyakit dalam keluarga. Orang pikir makan apa, padahal bukan itu. Ya, cara memutus genetik atau penyakit genetik dalam keluarga. Karena yang orang lihat kan cuma zohirnya doang kan. Gitu. Jadi mulai dilihat segala macam, sehingga ada misalkan mulai paham kenapa kita nggak boleh menikah dengan orang, bukan nggak boleh sih, tidak disarankan untuk menikah dengan orang yang tidak sekufu, tidak setaraf. Tahu nggak kenapa? Karena akan terjadi penindasan dan penganiayaan jiwa antara dari satu ke yang lain, entah dari misalkan status sosial, status keduniawian sang istri lebih tinggi daripada suami ya, maka dia akan menjadi istri penindas. Paham ya? Suaminya misalkan orang kampung gitu kan, dari dulu dia makan apa, emping biasa aja. Dia makan emping 1, 2, 3, 4, 5, setoples dia makan emping biasa aja. Suatu hari lagi lelah hatinya, istrinya pun lagi mungkin dalam kondisi muncul statusnya itu kan, dia bilang gini sama suaminya, baru satu makan emping gitu kan, pak, udah tahu emping itu asam urat gitu kan, gitu kan. Kata-kata itu kayak gempa buat sang suami, sehingga besok dia cek asam uratnya naik ya. Beneran terus tuh gitu kan. Saya pernah ketemu kayak begini, ibu-ibu konsul, dokter di bandara tuh satu hari. Ya syukurlah gini kan, dengan ilmu saya bisa tolong orang banyak kan. Suami saya kena gagal ginjal, sekarang cuci darah. Saya senyum aja, ya Allah, ibu kerja apa? Saya lihat orangnya kan kayak punya pejabat kedudukan gitu-gitulah gitu kan. Saya bilang ya, ibu harus mulai belajar menghargai suami. Saya bilang, hargai dia. Lihat bagaimana syariat dengan kalimat tadi, kalau ada syariat masuk situ selesai urusan. Apa kalimat yang saya ingat gara-gara, atau mungkin kalau kita bicara tentang bagaimana kita harus meletakkan kita pada posisi bukan seimbang, tapi justru malah satu pasangan itu harus lebih tinggi daripada yang itu suami. Kata Nabi apa? Kalaulah
manusia boleh sujud kepada manusia, kata kita, maka aku perintahkan seorang wanita sujud pada suami, karena saking besarnya hak suami. Tidak boleh ada penindasan di situ. Mau suaminya, mau istrinya itu kayanya minta ampun, gelarnya panjang minta ampun segala macam, kalau dia masuk pada wilayah syariat dan suaminya orang biasa saja, maka dia harus lakukan tugas dan fungsi atau peran dia sebagai seorang wanita atau istri. Ya, saya tiba-tiba ngomong ini, tiba-tiba ingat ada beberapa kejadian ya. Semoga Allah perbaiki keadaan mereka. Itu saya ngelihat bagaimana dalam satu keluarga itu gitu kan, subhanallah ya. Sang istrinya itu dominasinya luar biasa, dominasi luar biasa. Anak itu ngerekam terus, dan dominasi ini yang terjadi bukan, subhanallah ya, ngeri. Kayak nggak ada nilai suami itu, kayak nggak ada nilai suami itu bagi sang istri itu. Tapi suami sabar minta ampun. Anda tahu apa yang terjadi? Anak laki-laki tapi sekarang tuh nggak mau kawin. Kenapa tahu? Karena kan pikir kan, aku akan bernasib kayak bapakku ini. Itu disitulah pentingnya ilmu agama. Itu banyak lagi yang lain. Ada juga yang versi lain, ada juga. Daripada nanti aku nikah, misalkan nih ada seorang suami yang luar biasa, nauzubillah min dzalik, jahat sama istri, anak perempuannya lihat itu semua, yang terjadi apa? Daripada nanti aku nikah bernasib kayak ibuku, mendingan gak usah nikah. Itu dulu ya. Itu nanti efeknya ke apa? Kalau sudah dalamnya luar biasa, nanti akan perginya ke jasad. Makanya kita mulai apa ya, menginterogasi diri kita, mendiagnosa diri kita, masalah kita di mana ya. Makanya saya sekarang itu salah satu doa saya itu, ya Allah ampuni, maafkan semua kekurangan, kesalahan, kekhilafan leluhurku, kakek, nenek, buyut, ampuni semua ya Allah. Jangan biarkan itu ngalir sekarang ke anak keturunanku.